Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'ah, diambil dalam bentuk A. Isim maf'ul, B. Isim masdar, C. Isim fi'il, D. Isim makan, E. Isim alat. Jawabannya adalah B. Isim masdar. Soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahifil manqulu alaihi bittawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Definisi pengertian Al-Quran di atas dikemukakan oleh A. Subhi Soleh, B. Imam Asy-Syafi'i, C. Hasbi As-Siddiqi, D. Al-Lihyani, E. Syekh Muhammad Khudari Bek. Jawabannya adalah A. Subhi Soleh. Soal nomor 3. Definisi Al-Quran beristilah adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam dada orang yang menghafalnya di antara orang-orang Islam. Definisi di atas dikemukakan oleh A. Imam Asy-Syafi'i, B. Subhi Soleh, C. Syekh Muhammad Abduh, D. Syekh Muhammad Khudari Bek, E. Al-Lihyani. Jawabannya adalah C. Syekh Muhammad Abduh. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan nama-nama Al-Quran yang bermakna pembeda adalah A. Al-Bayanu, B. Al-Kitab, C. Al-Zikru, D. Al-Furqan, E. Al-Huda. Jawabannya adalah D. Al-Furqan. Soal nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kelanjutan ayat tersebut adalah A. Lahafizun, B. Lakhasirun, C. Lakhatiun, D. Lasolihun, E. Layaflihun. Jawabannya adalah A. Lahafizun. Soal nomor 6. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah A. Al-Quran dan Hadis, B. Qiyas, C. Al-Quran, D. Al-Hadis, E. Sunnah. Jawabannya adalah C. Al-Quran. Soal nomor 7. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab mu'jizatun, yang artinya adalah A. Musuhi, B. Menakjubkan, C. Menandingi, D. Melemahkan, E. Mendatangkan. Jawabannya adalah D. Melemahkan. Soal nomor 8. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissi dan manawi. Mukjizat hissi maksudnya adalah A. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan akal, B. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan pikiran, C. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan panca indera, D. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan kebenaran, E. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan kemunculan. Jawabannya adalah B. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan pikiran. Soal nomor 9. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari titik-titik huruf A. 20, B. 17, C. 18, D. 19, E. 31. Jawabannya adalah D. 19. Soal nomor 10. Salah satu contoh mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah A. Dapat membelah bulan dengan menunjukkan jari telunjuk padanya, B. Dari jari-jari keluar air sehingga dapat diminum kaumnya yang kehausan, C. Dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga dapat melihat, D. Tidak hangus terbakar dalam kobaran api yang menjilat-jilat, E. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan sihir. Jawabannya adalah C. Dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga dapat melihat. Soal nomor 11. Amatilah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftaroh qul fa'tu bisuratim misi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat tersebut merupakan tantangan Allah kepada manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran sebanyak A. 1 surah semisal, B. 10 surah semisal, C. Keseluruhan ayat, D. 1 ayat, E. 10 ayat. Jawabannya adalah A. 1 surah semisal. Soal nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi huda. Lanjutan ayat di atas. A. Lil muhsinin, B. lin nasik, C. lil muttaqin, D. lil mu'minin, E. lil khaid. Jawabannya adalah C. lil muttaqin.
Soal nomor 13. Fungsi Al-Baqarah ayat 2 tersebut di atas adalah sebagai A. Penjelas, B. Pembeda, C. Penyelamat, D. Peringatan, E. Petunjuk. Jawabannya adalah E. Petunjuk. Soal nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. La raiba fihi. Arti ayat yang bergaris bawah adalah A. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran, B. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, C. Tidak ada kesulitan dalam Al-Quran, D. Tidak ada kelemahan dalam Al-Quran, E. Tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran. Jawabannya adalah A. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Soal nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Potongan ayat yang mengandung makna tentang fungsi Al-Quran pada ayat di atas adalah A. Mubarakun, B. Anzalnahu, C. Musaddiqun, D. Litunzira, E. Ummal Qura. Jawabannya adalah D. Litunzira. Soal nomor 16. Selain berisi kisah-kisah umat terdahulu, dalam Al-Quran juga terdapat tamsil sebagai peringatan bagi manusia. Tamsil artinya A. Permasalahan, B. Perdebatan, C. Perkataan, D. Peradaban, E. Perumpamaan. Jawabannya adalah E. Perumpamaan. Soal nomor 17. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia adalah A. Agar manusia bisa melihat dan menyaksikannya, B. Agar manusia selamat dunia dan akhirat, C. Agar manusia selamat dan bahagia, D. Agar manusia tahu cara mencari harta, E. Agar manusia bekerja setiap hari. Jawabannya adalah B. Agar manusia selamat dunia dan akhirat. Soal nomor 18. Al-Quran merupakan petunjuk, ada yang bersifat mujmal dan ada yang bersifat tafsil. Mujmal artinya A. Meragukan, B. Tidak jelas, C. Sudah jelas, D. Terperinci, E. Global. Jawabannya adalah E. Global. Soal nomor 19. Dalam Al-Quran banyak menceritakan kisah-kisah umat masa lalu. Tujuannya adalah A. Untuk mengenang masa lalu, B. Menjadi kisah yang bisa dijadikan hiburan manusia, C. Menakut-nakuti umat manusia, D. Sebagai ibrah dan peringatan bagi orang yang bertakwa, E. Menambah pengetahuan manusia. Jawabannya adalah D. Sebagai ibrah dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Soal nomor 20. Salah satu contoh dalam kisah umat masa lalu yang dapat diambil pelajaran sebagai teladan yang baik. A. Kisah Luqman Al-Hakim, B. Kisah Fir'aun, C. Kisah Qabil, D. Kisah Qorun, E. Kisah Abu Lahab. Jawabannya adalah A. Kisah Luqman Al-Hakim. Soal nomor 21. Ibadah dan muamalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud ibadah adalah hubungan antara A. Manusia dengan manusia, B. Manusia dengan malaikat, C. Manusia dengan diri sendiri, D. Manusia dengan alam sekitar, E. Manusia dengan Allah. Jawaban nomor 21 adalah manusia dengan Allah. Soal nomor 22. Akidah menurut bahasa artinya A. Kebutuhan, B. Keyakinan, C. Keimanan, D. Kepatuhan, E. Kerelaan. Jawabannya adalah B. Keyakinan. Soal nomor 23. Ayat berikut ini yang berisikan tentang masalah akidah adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanir-rahim. B. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. D. Falaqu aso fa idza hiya thu'banun mubin. E. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabannya adalah A. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Soal nomor 24. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Salah satu contoh ibadah mahdhoh adalah A. Mencari nafkah, B. Membangun masjid, C. Menuntut ilmu, D. Menyantuni anak yatim, E. Mendirikan sholat. Jawabannya adalah C. Menuntut ilmu. Soal nomor 25. Ibadah menurut bahasa adalah A. Istiqomah, B. Tawakal, C. Qanaah, D. Ikhtiar, E. Tunduk dan patuh. Jawabannya adalah C. Qanaah. Soal nomor 26. Agar kehidupan damai dan tidak terjadi hukum rimba, maka Allah menurunkan wahyu yang berkenaan dengan A. Hukum, B. Perkawinan, C. Iftek, D. Jual beli, E. Administrasi. Jawabannya adalah B. Perkawinan. Soal nomor 27. Transaksi jual beli, sewa menyewa dan kegiatan kemasyarakatan lainnya disebut ibadah A. Mujahadah, B. Mukharabah, C. Mujarabah,
D. Muzara'ah, E. Muamalah. Jawabannya adalah E. Muamalah. Soal nomor 28. Dasar-dasar muamalah adalah salah satu isi pokok dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat A. Surah Al-Baqarah ayat 282, B. Surah Al-Alaq ayat 1-5, C. Surah Al-Maidah ayat 90, D. Surah Al-Azriyat ayat 56, E. Surah Ikhlas ayat 1-4. Jawabannya adalah A. Surah Al-Baqarah ayat 282. Soal nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Arti ayat di atas adalah A. Kamu berbudi pekerti yang besar, B. Kamu berbudi pekerti yang agung, C. Dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, D. Sungguhnya kamu berbudi pekerti yang mulia, E. Sungguhnya kamu berbudi pekerti yang agung. Jawabannya adalah C. Dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Soal nomor 30. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di bawah ini merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. A. Adanya orang cerdas yang dapat memahami, B. Isinya sangat rumit sehingga sangat sulit dipahami, C. Al-Quran berlaku kekal sepanjang masa, D. Diberikan kepada Nabi Rasul, E. Kitab yang berisi ajaran yang penting sempurna. Jawabannya adalah C. Al-Quran berlaku kekal sepanjang masa. Soal nomor 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan dari A. Tulang rusuk, B. Kuasa Allah, C. Tanah lumpur, D. Sari pati tanah, E. Tanah galian. Jawabannya adalah D. Sari pati tanah. Soal nomor 32. Di antara salah satu proses perkembangan manusia ada istilah mudghah. Artinya A. Segumpal daging, B. Sesuatu yang menggumpal, C. Tulang belulang, D. Segumpal darah, E. Sari pati tanah. Jawabannya adalah A. Segumpal daging. Soal nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahan ayat di atas adalah A. Pemberi yang terbaik, B. Pencipta makhluk yang terbaik, C. Tuhan pencipta makhluk, D. Pembela yang paling baik, E. Penolong yang paling baik. Jawabannya adalah B. Pencipta makhluk yang terbaik. Soal nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Perkembangan fungsi indera pada seorang bayi menurut ayat di atas. Urutan perkembangan adalah A. Penglihatan, pendengaran, dan hati, B. Pendengaran, hati, dan penglihatan, C. Pendengaran, penglihatan, dan hati, D. Penglihatan, hati, dan pendengaran, E. Hati, penglihatan, dan pendengaran. Jawabannya adalah C. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Soal nomor 35. Telinga dan mata digunakan untuk menangkap objek pengetahuan yang bersifat A. Penerapan, B. Penjelasan, C. Penerapan, D. Immaterial, E. Material. Jawabannya adalah E. Material. Soal nomor 36. Manusia ditugaskan sebagai khalifah, maksudnya adalah A. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan, B. Penegak hukum di antara manusia, C. Pemimpin di muka bumi, D. Melaksanakan tugas, E. Mematuhi tugas. Jawabannya adalah A. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Soal nomor 37. Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat menyatakan bahwa setelah manusia berada di muka bumi, ia akan A. Suka memberi pertolongan, B. Melaksanakan ibadah, C. Melestarikan, D. Membuat kerusakan, E. Berbuat aniaya. Jawabannya adalah D. Membuat kerusakan. Soal nomor 38. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 memberi penjelasan kepada kita mengenai A. Proses penciptaan manusia, B. Proses penciptaan manusia, C. Proses penciptaan manusia, D. Proses penciptaan jin, E. Proses penciptaan manusia. Jawabannya adalah C. Proses penciptaan manusia. Soal nomor 39. Di antara proses perkembangan manusia ada istilah alaqah yang artinya A. Suatu menempel, B. Segumpal daging, C. Tulang dibungkus daging, D. Segumpal darah, E. Tulang belulang. Jawabannya adalah E. Tulang belulang. Soal nomor 40. Firman Allah SWT yang menjelaskan tugas manusia dan jin tercantum dalam surah A. Al-Ankabut, B. Surah Az-Zariyat, C. Surah Al-Imran, D. Surah Syu'ara, E. Surah Al-Maidah.
Jawabannya adalah B, surah Az-Zariyat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.